Kemudian yang keempat teman-teman sekalian adalah fadilah jihad. Dan kita tahu teman-teman sekalian jihad luar biasa sudah. Bahasanya sudah sering kita sampaikan. Dan kalau antum ketik banyak sekali informasi tentang keutamaan jihad, luar biasa, nggak bisa digambarkan gitu. Tapi diantaranya adalah hadis Nabi SAW, kita ingatkan kembali hadis riwayat Muslim, makbarra qadama abdin sabilillah fatamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki hamba yang tersentuh debu medan perang, gitu kan? Kemudian ada hadis Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, kira-kira amal apa yang bisa menyamai jihad? Nabi SAW mengatakan, saya enggak temukan. Kata sahabat, ya Rasulullah, amal apa kira-kira? Ada enggak? Jihad lagi sekarang lagi enggak ada. Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Ya Rasulullah, amal apa? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. 3 kali Nabi SAW mengatakan saya tidak temukan. Sulit menemukan itu, gitu kan? Masalah ada hadis yang berbunyi amal yang paling Allah cintai, paling afdal adalah salat di awal waktunya, bakti pada orang tua dan jihad. Ini kata ulama bukan urutan, tetapi tiga-tiganya Allah cintai. Jangan salah faham. Karena kalau kita anggap ini kita salah faham nanti, gitu kan? Padahal salat 5 waktu, bakti orang tua, jihad, tiga-tiganya Allah cintai. Karena sahabat tanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Nabi sebutin tiga-tiganya. Berarti jihad salah satunya, jangan salah faham. Karena ada hadis lain yang berbunyi, jihad adalah puncaknya agama ini. Puncaknya. Kalau sampai pada tingkat level antum sudah bisa berjihad, di jihad yang benar, ya betul-betul memang ada sesuai dengan hukum Allah SWT. Bukan seperti sekali lagi orang yang bom-bom sana sini, mengatasnamakan jihad ini semua salah. Betul-betul di medan perang, di depan musuh antum hadapi ini lain. Kalau ini terjadi teman-teman sekalian, ini karunia yang sangat besar dari Allah SWT, maka bersyukurlah, gitu kan. Nah, ini banyak kelebihan. Tentu ini sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian. Yang sekarang saya mau fokus adalah yang kelima, tentang fadilah syahadah atau fadilah orang mati syahid. Jadi sama saya sebenarnya fadilah jihad, tapi saya coba lebih fokus di masalah ini. Kita mulai dengan hadis yang pertama, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih nomor 2788. Disebutkan Abu Hurairah anhu meriwayatkan an Abu Hurairah anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzakara asy-syuhada'u 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tajifful arda min dami syahid hatta tabtadira zawjatahu ka'annahuma zi'rani adallata fasilayhima fi barahi minal ardi wa fi yadi kulli wahidatin minhuma hullatun khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah meriwayatkan, tidak akan pernah kering bumi dari darah atau dengan darah syuhada, sehingga kedua istrinya dari bidadari berlomba-lomba menjemputnya. Keduanya seakan-akan perempuan yang menyusui yang kehilangan kedua anak susuannya di tanah yang sangat lapang. Jadi kalau ada seorang ibu, dia punya anak bayi yang sedang dia susui, ya, kemudian dia mencarinya, anaknya hilang di padang pasir yang luas. Bagaimana pada saat dia temukan bayinya? Maka Nabi SAW memberikan isyarat seperti itu sebenarnya. Bagaimana para bidadari menyambut para syuhada ini seperti ibu yang kehilangan susuannya. Dan di setiap tangan dua bidadari itu ada pakaian yang dipakainya yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ini langsung pada saat itu. Pada saat itu. Dan kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kisah para syuhada dijemput oleh istri dari bidadari, gitu kan. Jadi ini teman-teman sekalian, kata ulama, seperti kita layani, kita hadapi dunia sekarang, maka kita akan hadapi seperti itu kalau kita mati syahid. Sama persis. Seperti sekarang kita hidup tapi di alam berbeda. Jadi seperti orang yang mimpi bangun tidur, seperti itu. Ini janji Allah, nggak mungkin salah. Demi Allah ini benar. Hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah juga, nomor 2789. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lisyahidi indallahi sittu khisal yaghfiru lahu fi awwali duf'ati min damih wa yura maq'adahu min al-jannah wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manu min al-faza'il akbar wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju min al-huril in wa yushfa'u fi 70 insanan min aqaribih. Orang mati syahid mendapatkan 6 sekaligus manfaat di sisi Allah. Yang pertama,
semua dosanya diampuni sejak pertama kali darahnya mengalir. Yang kedua, diperlihatkan kedudukannya di surga, langsung lihat istananya di surga. Dan bahkan tadi kita sudah sebutkan, mereka bisa merasakan dan menikmati walaupun belum masuk seperti orang yang mukim selamanya, gitu kan. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan yang besar di hari kiamat pembangkitan. Yang kelima, dihiasi dengan perhiasan iman dan dikawinkan dengan bidadari-bidadari. Dan yang keenam, ia akan memberikan 70 syafaat pertolongan kepada kerabatnya. Hadis yang ketiga, riwayat Ibnu Majah juga nomor 2790. Saya baca terjemahnya langsung saja karena hadisnya cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada seseorang, ya, kecuali dari balik hijab. Ini kebetulan Jabir radhiyallahu anhu ayahnya mati syahid. Ayahnya mati syahid. Jabir bin Abdullah mati syahid. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ayahmu berhadap-hadapan. Allah SWT berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu dariku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, hidupkanlah aku kembali, hingga aku terbunuh kembali, demi untukmu yang kedua kalinya. Allah SWT berfirman, hal itu telah berlalu dariku, setelah berlalu dariku artinya tidak akan mungkin, sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan. Artinya, tidak mungkin lagi orang mati bisa hidup. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, sampaikanlah kepada orang-orang setelahku. Maka Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran tadi yang sudah kita sebutkan dalam Al-Imran 169. Hadis yang lain riwayat Ibnu Majah juga nomor 2791. Disebutkan bahwasanya Abdullah menjelaskan tentang firman Allah, maksudnya Abdullah bin Umar, yang bunyinya, janganlah kau mengira orang-orang yang mati syahid itu mati gugur di jalan Allah, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Ia berkata, dapatkah kita bertanya tentang hal itu? Nabi SAW mengatakan, tentu saja. Lalu Nabi pun menjelaskan, ruh-ruh mereka seperti burung hijau yang menebarkan sayapnya di surga, mana saja yang ia kehendaki. Kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsy. Di saat mereka seperti itu, Tuhan mereka muncul kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka berfirman, mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan. Mereka mengatakan, Tuhan kami, apa yang kami inginkan atau apa yang akan minta kepadamu, sementara kami sedang melebarkan sayap di surga sesuai hati kami. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali untuk meminta, maka mereka berkata, kami meminta agar ruh kami dikembalikan ke jasad kami di dunia, kemudian kami terbunuh kembali di jalanmu. Ketika Allah SWT melihat hal itu tidak memungkinkan atau tidak akan diberikan pada mereka, maka Allah pun membiarkannya. Hadis yang lain Ibnu Majah juga nomor 2792. Dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, seorang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan sama sekali pada saat ruhnya keluar, melainkan layaknya salah seorang di antara kalian yang hanya dicubit saja. Hadis yang selanjutnya juga riwayat Imam Muslim nomor 3488. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang meninggal dunia dan di sisi Allah ia memiliki kebaikan yang membuatnya bahagia, lalu ia ingin kembali ke dunia selain orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh lagi di dunia karena ia melihat keutamaan mati syahid itu sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 3489. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia lagi selain sekalipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya, kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali ke dunia kemudian terbunuh hingga 10 kali karena ia melihat bagaimana mulianya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Muslim nomor 3490. Kata Nabi SAW, perbandingan seorang mujahid di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, mendirikan sholat dengan menjalankan ayat-ayat Allah, dan ia tidak berhenti dari puasa dan sholatnya, sehingga seorang mujahid itu pulang di jalan Allah, pulang dari medan perang. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Wana, dan seterusnya. Dikatakan sanadnya adalah sanad yang sahih. Artinya teman-teman sekalian, kalau ada orang pergi berjihad dengan orang yang tidak pergi berjihad, misal orang itu pergi jihad 1 tahun misalnya,
Maka perumpamaan dia, fadilahnya dengan seperti orang yang tidak ikut jihad, seperti orang ini non-stop baca Quran terus, nggak pakai tidur, nggak pakai makan, terus baca Quran, terus puasa, terus sholat malam, terus sampai orang itu pulang. Sama seperti itu fadilahnya. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim yang lain nomor 3491, saya pernah di sisi mimbar Rasulullah SAW. Ini kata sahabat Nabi yang mulia Nu'man bin Bashir. Tiba-tiba saya mendengar seorang laki-laki berkata, saya tidak mementingkan suatu amalan setelah saya masuk Islam kecuali menjamu para jemaah haji. Sedangkan yang lain mengatakan saya tidak mementingkan suatu amalan setelah masuk Islam kecuali memakmurkan masjid haram. Dan yang lain lagi mengatakan jihad fi sabilillah itu lebih baik daripada apa yang kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan tadi. Mohon maaf, orang yang ketiga mengatakan, yang satu tadi mengatakan saya tidak melihat setelah masuk Islam amal lebih baik daripada mengurus jemaah haji. Yang satu mengatakan saya tidak melihat amal yang paling penting setelah masuk Islam setelah mengurus atau memakmurkan masjid haram. Yang lain mengatakan jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan. Lalu mereka bertiga ditegur oleh Umar seraya berkata, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi mimbar Rasulullah SAW. Bukankah hari ini adalah hari Jumat? Karena ketiga orang ini lagi diskusi, ya. Setelah selesai sholat Jumat, saya datang menemui beliau SAW untuk meminta fatwa tentang apa yang diperselisihkan tadi oleh mereka. Lalu turunlah ayat Allah yang berbunyi, apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Surah At-Taubah ayat 19 sampai akhir ayat. Dan ini ya, disampaikan oleh Nabi SAW di sisi mimbar beliau. Dan beliau memastikan kalau jihad lebih afdal daripada beribadah semua itu. Ini Allah alam beberapa fadilah tentang mati syahid. Semoga Allah SWT tutup hidup kita dengan itu. Terakhir teman-teman sekalian, pelajarannya adalah yang keenam, bolehnya bersedih pada saat memang terjadi kejadian. Misal kerabat kita yang terdekat meninggal dunia, misalnya, maka itu dibolehkan. Sebab Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim bersedih pada saat meninggalnya Ibrahim, anak beliau. Ya. Nabi SAW baru masuk ke rumah orang yang mengasuh Ibrahim. Nabi SAW dengar dia sakit, lalu digendong oleh Nabi, sempat dicium, belum meninggal. Begitu Nabi SAW meletakkan meninggal, maka Nabi SAW menangis, tetesin air mata. Ada sahabat di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda juga menangis? Kata Nabi SAW, ini rahmat Allah yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Betul kan? Sesungguhnya wahai Ibrahim, kami sedih dengan berpisah denganmu, tapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Artinya boleh bersedih. Orang kehilangan barang, orang tidak sempat mencapai sebuah kesuksesan, mungkin dia bersedih. Tidak sempat ini, tidak sempat itu, ada yang kehilangan. Tapi tidak boleh dia berlebihan dalam masalah ini. Tidak boleh berlebihan, artinya sedih ini harus diredam. Dan hanya sebatas pada saat itu saja. Makanya tadi juga kasusnya Hamzah waktu ditangisi oleh wanita Ansar. Kan Nabi bilang, kenapa tidak ada yang tangisi Hamzah? Maka tidak ada yang tangisi, maksudnya tidak ada wanita yang datang menangisinya. Datanglah para wanita menangisi Hamzah. Nabi sempat tertidur di rumah, bangun di ruang tamu Nabi masih banyak wanita yang menangisi Hamzah. Maka kata Nabi SAW, suruh mereka bubar semua, mulai hari ini tidak boleh lagi menangis seperti ini. Tapi sedih itu boleh, dibolehkan. Tapi tidak boleh berlebihan teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang juga bilang, jangan kamu sedih sama sekali. Ini juga nggak bisa, gimana caranya? Nggak mungkin kan, kita nggak mungkin melawan itu secara kejiwaan. Tapi kita boleh meredamnya. Kita boleh meredam, karena sedih ada. Nabi SAW bersedih, bahkan menangis pada saat melihat Hamzah sempat terbelah seperti itu. Dan dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah menangis waktu melewati kuburannya ibunya di Rabwah. Lalu beliau menangis, kata Umar, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat menangisi Hamzah. Waktu ditanya, siapa ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini adalah kuburan ibuku. Gitu kan. Aku meminta kepada Allah agar mendatangi kuburan ibuku dan diizinkan, aku minta istighfar untuk ibuku, lalu aku tidak diizinkan. Allahu a'lam.